Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mencoba membaca beberapa ayat dari surat An-Nur. Ada sebuah riwayat dari Sayyidina Umar yang menyatakan alimu banatikum surat An-Nur. Surat An-Nur hendaknya diajarkan ke perempuan-perempuan kita, ke anak kita, cucu kita, murid-murid kita yang perempuan. Yang laki-laki apakah perlu belajar? Ya tentu sama, tetap mengkaji dan membaca surat An-Nur. Tetapi isi dari surat An-Nur memang banyak terkait dengan keperempuanan, sehingga perempuan punya punya kewajiban yang ditegaskan dalam riwayat tadi. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin awali dengan premis umum bahwa ajaran agama Islam itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kodrat kita. Jadi apapun yang diajarkan oleh Allah dan oleh Nabi itu pasti bisa kita amalkan, pasti bisa diamalkan dan ada manfaat di sana. Ini premis yang bisa kita terima, Pak, karena kita sudah menjadi muslim. Tetapi dalam banyak hal orang-orang muslim juga mengakui itu. Jadi ajaran agama itu akan selalu relevan dengan kodrat kita, bisa dilakukan dengan baik. Ini banyak banget Pak, sampai 3 nih. Terima kasih Pak Udi. Bisa kita lakukan dengan baik dan pasti ada manfaatnya. Nah, kita akan membaca 1 atau 2 ayat dari surat An-Nur. Yang nanti akan kita bahas adalah ayat tentang perzinahan. Bapak dan Ibu sekalian, surat An-Nur itu ada ayat yang menurut saya sangat kuat kesannya dan pesannya. Di surat An-Nur itu ada 4 ayat yang bunyinya sama, yaitu walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ini berulang di surat An-Nur sebanyak 4 kali, di ayat 10, 14, 20 dan 21. Terjemahnya ya walaula fadlullahi alaikum, kalaulah bukan karena anugerah dari Allah dan rahmat darinya, alaikum atas kalian semua. Maka surat An-Nur ini penuh dengan anugerah Allah dan penuh dengan rahmat Allah. Menariknya, dalam surat An-Nur ada beberapa ayat yang isinya itu adalah hukuman-hukuman. Lalu muncul pertanyaan, kalau katanya rahmat, kasih sayang, kenapa ada hukuman? Seharusnya kan kasih sayang itu bentuknya ya dipeluk, dikasih ini itu, dituruti semua keinginannya, tapi kenapa ada hukuman? Nah, salah satu alasannya adalah ternyata ketika kita sayang pada seseorang, salah satu bentuk sayang kita adalah dengan menghukum ketika orang yang kita sayangi melakukan kesalahan, supaya dia berhenti melakukan kesalahan dan tidak mengulangi kesalahannya. Sebab kalau kita menyatakan kita sayang pada A, lalu A melakukan kesalahan kita diamkan, itu kayaknya belum sayang yang sebenarnya. Karena kita membiarkan A melakukan kesalahan dan akan merugikan A itu sendiri, juga merugikan orang lain. Kalau kita sayang pada A, ya kita nggak mungkin membiarkan A dalam kerugian, kira-kira begitu. Maka cara kita memandang ayat-ayat yang isinya hukuman itu kita pahami dalam konteks Allah rahmat. Karena Allah rahmat itulah Allah menghukum orang yang salah. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat Al-Quran terkait siksa neraka misalnya, itu azaballahi misalnya azimun, ada azabun alimun, ada azabun muhinun, ada azabun azimun. Siksa Allah itu besar,
siksa Allah tuh sakit dan pedih. Siksa Allah itu menghinakan. Lalu kita bilang, di mana rahmat Allah dalam siksaan-siksaan ini? Lah jawabannya adalah Allah kemudian menjanjikan surga dan mengancam dengan neraka. Itu dalam konteks atau dalam perwujudan sayangnya Allah pada kita. Bapak dan Ibu sekalian, ketika neraka disebut siksanya sangat berat, sangat pedih, ya kita nggak usah repot. Kita nggak ada niat masuk neraka, Pak ya. Kita tuh nggak punya niat masuk neraka. Paling cuma nonton doang gitu, kalau bisa sih nonton. Kan nanti di akhirat kita bisa nonton. Jadi ketika Allah mengancam dengan siksa yang besar, siksa yang pedih, siksa yang menghinakan, jangan khawatir, emang kita nggak ada niat di neraka gitu. Yang kedua, Allah menyatakan siksaannya pedih, menghinakan, besar dan seterusnya. Itu dalam konteks supaya kita nggak salah. Beda kalau misalnya Allah nggak ngomong apa-apa tiba-tiba langsung menyiksa, itu malah salah. Ini Allah nggak ngomong apapun, tahu-tahu disiksa saja, nggak bisa. Ini kan Allah bilang, kamu hidup yang baik, nanti bahagia deh. Kalau melanggar dihukum. Jadi Allah sudah bilang, jangan melanggar, jangan mengganggu orang, jangan menzolimi orang. Kalau kamu lakukan, ya nanti ada hukumannya. Nah, bagi orang-orang yang sudah tahu ayat dan hadis terkait aturan-aturan ini, ya dia akan berusaha untuk menjadi manusia yang baik, melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Maka dia nggak perlu disiksa dan tidak akan disiksa. Jadi membaca ayat-ayat tentang hukuman itu dalam paradigma yang positif itu adalah rahmat Allah. Karena dengan adanya hukuman itu kita hidup lebih baik, kita hidup lebih tertib, kita hidup lebih nyaman. Bapak dan Ibu sekalian, hukuman itu menjadi bagian penting dalam aturan. Kita ingin hidup tertib, kita nggak ingin ada yang menzolimi orang lain, ada yang melakukan kesalahan dengan sengaja dan seterusnya. Lalu kita bilang, supaya kamu hidupnya tertib, dilakukan ini, jangan lakukan ini. Kalau kamu langgar aturan ini, nanti ada yang terzolimi, entah dirimu sendiri atau orang lain. Dan kalau kamu nekat melakukan pelanggaran, ya harus dihukum. Ketika kita memahami ini dengan baik, maka hidup kita lebih baik, Pak. Saya kasih contoh. Nggak tahu kenapa orang Indonesia itu kalau sampai ke Singapura, itu tiba-tiba jadi cinta kebersihan, Pak. Nggak buang sampah sembarangan, nggak ngeludah sembarangan. Padahal kalau udah balik ke Sawangan, ngeludah sembarangan lagi, Pak. Nggak tahu kenapa kalau di sana tiba-tiba kalau ada sampah itu dipegang, nyari tempat sampah dulu. Udah gitu tempat sampahnya dibeda-bedain lagi. Yang ini yang organik, ini yang non organik misalnya. Ini yang kadang-kadang rumah sampah tuh sampai banyak jenisnya gitu. Jadi kita mau masukin mikir dulu nih yang mana sampahnya nih. Gara-gara ada aturan itu, ya kemudian Singapura menjadi bersih, Pak. Bapak duduk nggak khawatir duduk di situ ada ludah orang. Bapak juga makan nggak khawatir bahwa ada yang buang reak sembarangan, gitu. Gara-gara ada aturan itu, ya kita kayaknya lebih enak hidupnya di sana, gitu kira-kira, lebih tertib. Nah kalau di sini misalnya nggak ada aturan, ya akhirnya ya kita lihat sampah mungkin banyak. Saya kalau lagi berangkat kerja masih dapeti orang, Pak, yang berangkat kerja itu dia bawa plastik, lalu pas sampai di jembatan dekat Lebak Bulus itu dilempar, Pak. Jadi buang sampahnya di kali ya. Saya baru tahu kalau kali tempat sampah itu. Kadang-kadang di sini juga ada orang duduk lalu tempat sampahnya di sana, dia buang sampah itu nggak didatangin, macam dilempar gini, cetes. Kalau masuk alhamdulillah, kalau nggak masuk ya yang penting udah deket tempat sampah. Lalu gimana kemudian hidup kita lebih tertib misalnya di beberapa negara seperti Singapura, Pak? Yang dekat Singapura lah, Pak. Ya karena tiba-tiba di sana ada aturan kalau kamu buang sampah sembarangan didenda.
Dan ketika kita buang sampah pada tempatnya nggak sulit ternyata. Tempat sampahnya ada kok. Beda kalau tempat sampahnya nggak ada. Ini tempat sampahnya disediakan. Tinggal jalan dikit, masukin, dah selesai. Hasilnya relatif lebih bersih, nggak ada sampah sembarangan. Dalam konteks agama juga seperti itu. Dikasih aturan-aturan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban supaya kita tertib. Adanya ancaman siksa buat kita itu sebenarnya nggak masalah, karena kita emang nggak ada niat masuk neraka, gitu saja. Saya yakin banget sampai sekarang juga nggak ada yang niat masuk neraka kita ini. Ya paling cuma ngelihat doang tadi itu, ngelihat oh si Anu di situ, oh Donald Bebek ada di situ, gitu misalnya. Dia menghancurkan banyak negara yang mungkin kalau Allah tidak menerima taubat, nggak tahu taubat kasih orang kayak gitu, misalnya ya harus disiksa. Yang kedua, dengan adanya ancaman-ancaman itu kita tidak melanggar. Bapak dan Ibu sekalian, ini yang di masjid ini tidak ada yang berzina satupun. Kenapa? Karena kita tahu zina dilarang agama. Ini yang ada di masjid ini, kita juga tidak membunuh. Kenapa? Karena ada larangan membunuh. Jadi dengan larangan itu, dan larangan itu disampaikan dari kita kecil, akhirnya jadi karakter kita, dan kita nggak ada niat itu melakukan tadi dosa seperti zina, membunuh. Kenapa? Karena dari awal sudah dikenalkan ini dilarang, gitu kira-kira.